Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 21 paling bawah. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali. Dan tidak boleh tidak li talibil ilmi bagi pencari ilmu min sahril layali dari menghidupkan malam. Sehari begadang atau menghidupkan layali malam-malam. Nah itu. Makanya mending banyak belajar malam. Siang juga belajar. Pada nganggur malam kan? Kesana kemari nggak jelas jam 11 belum tidur. Nah, mending malam diisi dengan belajar. Penting banget nih. Kama qala syairu sebagaimana telah berkata oleh seorang pensyair. Kama qala syairu sebagaimana telah berkata oleh seorang pensyair. Nah, kalau ketemu ma, nggak ada dhamir yang kembali ke ma, berarti ma itu bukan ma isim mausul, tapi ma huruf mausul. Namanya ma masdariyah atau mausul harfi. Kalau ada dhamir yang kembali ke ma, itu namanya isim mausul. Kama qalahu misalkan. Sebagaimana ma yang berkata akannya ma oleh pensyair. Itu ma lebih ke isim mausul. Kalau begini, kita anggap ma masdariyah boleh. Ma masdariyah maksudnya ma bersama qala di depannya kita robah jadi masdar. Baru majrur dengan kaf. Ka qauli syairi. Seperti perkataan pensyair. Kan kaf huruf jar kan? Mesti ada majrurnya. Mana majrurnya? Qala kita robah jadi qauli. Kama qala ka qauli syairi. Kama qala syairi sebagaimana telah berkata oleh seorang pensyair. Apa kata pensyair? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Biqadri dengan ukuran kelelahan. Apa kemarin saya artikan kaddi kelelahan? Biqadril kaddi dengan ukuran kelelahan tuktasabul ma'ali didapatkan akan ketinggian. Kadril kaddi dengan ukuran kelelahan tuktasabul ma'ali didapatkan akan ketinggian. Sama kayak orang naik gunung, makin kuat kita naik makin lebih tinggi puncak yang kita gapai. Belajar juga sama, makin rajin kita mengulang makin banyak ilmu yang kita dapat insyaallah. Faman talabal ula saharal layali. Maka barang siapa yang mencari ia akan ula, akan ketinggian. Faman talabal ula, maka barang siapa yang mencari ia akan ketinggian, saharal layali, niscaya menghidupkan ia akan malam. Menghidupkan ia akan malam, begadang ia di malam hari. Orang yang pengen ketinggian, kita perlu waktu tambahan untuk menjalani prosesnya malam, tambah waktu belajar di malam hari. Jangan kita cukupkan di kelas saja. Nah, itu. Tarumul izza summa tanamu lailan. Tarumul izza, engkau harap akan kemuliaan. Izza. Tarumul izza, engkau harap akan kemuliaan. Summa tanamu lailan, kemudian engkau tidur pada malam hari. Enggak bisa. Tarumul izza, engkau berharap akan ketinggian. Summa tanamu, kemudian engkau tidur lailan pada malam hari. Maknanya santri itu jangan banyak tidurnya, bukan nggak boleh tidur. Santri bukan 8 jam tidurnya, 6 jam, 5 jam gitu. Nah. Kalau kita tidur 8 jam, kita di pondok 6 tahun kah? Berarti itu potong 2 tahun untuk tidur. Kan 8 jam sepertiga. Sehari semalam berapa jam? 24. 24 bagi 3? 24 bagi 3? 8. Ya kan? 8 kali 3? 24. Benar kan? 8 kali 3 2. 6 tahun bagi 3? 2 tahun. Kalau ente di pondok 6 tahun, 2 tahunnya untuk tidur. Jangan pikir ngaji 6 tahun. Itu tidurnya aja 2 tahun. Belum ke WC, ke kamar mandi, main bola segala macam kan. Sisa waktu untuk belajar kalau dihitung cuma 2 tahun.
Makanya kadang kita perlu ngaji sampai 15 tahun. Baru ngaji kita 5 tahun, 10 tahun untuk makan, untuk minum, jalan-jalan, gotong royong, bersih-bersih, belum tidur, mandi, segala macam. Nah itu. Jadi jangan hitung, ngaji berapa tahun? 6 tahun, Masya. Luar biasa ya. Padahal enggak. Tidurnya aja 2 tahun. Makanya jangan salah, coba dihitung detail. Ya kan? Itu kalau tidur 8 tahun. Kalau tidur 8 jam. Kalau tidur 6 jam tinggal dibagi aja. Seperberapa kan? Nanti 6 tahun bagi dapat. Nah, itu cara ngitungnya. Makanya jangan kaget kan? Banyakkan tidur. Ya. Dihitung semuanya, semua dihitung. Yaghusul bahra man talabal la'ali. Menyelam akan laut, yaghusu, ghasa yaghusu, qala yaqulu. Yaghusul bahra, menyelam akan laut, oleh siapa menyelam? Fa'il yaghusu, man talabal la'ali, oleh orang yang mencari ia akan mutiara. Pengen mutiara ya harus berani nyelam laut. Pengen dapat ilmu nyelam malam. Malam itu umpama laut. Laut kan gelap. Malam juga gelap. Kita selam malam. Maksudnya kita begadang dikit lah. Untuk tambahan mutalaah. Ngulang pelajaran di kelas. Nah itu. Uluwul ka'bi bil himamil awali. Uluwul ka'bi. Bermula tingginya derajat. Ka'bi mata kaki. Maksudnya derajat. Uluwul ka'bi, bermula ketinggian derajat, bil himamil awali, itu dengan tekad yang tinggi. Uluwul ka'bi, bermula tingginya derajat, itu bil himamil awali, dengan tekad yang tinggi. Nah, kalau kita pengen tinggi derajat ya, punya semangat ya, tinggi untuk mencapainya. Wa'idhul mar'i fi saharil layali, bermula kemuliaan seseorang, itu fi saharil layali, dalam menghidupkan malam-malam. Nah itu yang kemarin ya. Mau kemana? Ya. Taraktun nauma rabbi fil layali, aku tinggalkan akan tidur, rabbi wahai Tuhanku. Taraktun nauma, aku tinggalkan akan tidur, rabbi wahai Tuhanku, fil layali, pada malam-malam. Kenapa aku meninggalkan tidur? Li ajli ridhaka ya maulal mawali. Li ajli ridhaka, karena ridhamu ya maulal mawali, wahai maulal mawali, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu kata para ulama, enggak ada seorang wali yang diangkat jadi wali melainkan di malam hari. Kalau waliullah itu dijadikan waliullah oleh Allah di malam hari. Kalau wali kota baru di siang hari, wali kota misalkan kan, itu biasanya pengangkatannya di siang hari. Tapi kalau waliullah itu di malam hari. Yang sering tahajud, sering munajat kepada Allah kan, mohon ampun di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka mohon ampun ayat Allah. Jadi waktu-waktu mustajabah itu salah satunya di waktu sahur. Ya. Lebih baik kita tidur awal sebenarnya. Jam-jam 10 kita udah tidur, tapi bangun lebih cepat. Jam 3 sahur kita udah bangun, mutalaah lah sendiri kan. Nah itu lebih cepat. Ya, lebih cepat meresap, nempel. Kayak fotokopi. Nah. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, barang siapa yang mengharapkan ia akan ketinggian. Rama yarumu tadi kan. Man ramal ula, barang siapa yang mengharapkan ia akan ketinggian. Min ghairi kaddin, dari ketiadaan lelah. Man ramal ula, barang siapa yang mengharapkan ia akan ketinggian, min ghairi kaddin, dari ketiadaan lelah, adha'al umra fi talabil muhali, niscaya adha'a, menyanyiakan ia, adha'a niscaya menyanyiakan ia akan umur, fi talabil muhali, dalam mencari yang mustahil. Muhal, mustahil. Kita mengharapkan ketinggian, kemuliaan, mengharapkan pintar, nggak mau berlelah-lelah, itu berarti buang-buang umur. Kalau kita di pondok nggak mau belajar, nggak serius, itu 6 tahun kita sia-sia. Mending pulang kampung, buka lahan sawit. 6 tahun udah panen kan? Nah itu. Tapi kalau kita udah siap ninggalin kampung, masuk pondok harus serius. Kalau enggak rugi. Rugi tenaga, rugi umur, rugi usia, rugi orang tua, semuanya rugi. Nah itu maknanya.
Fawafiqni ila tahsili ilmin. Fawafiqni, maka beri taufik olehmu ya Allah akan aku, ila tahsili ilmin, kepada menghasilkan ilmu. Wa ballighni ila aqsal ma'ali, sampaikan olehmu ya Allah akan aku, ila aqsal ma'ali, kepada puncak ketinggian. Nah, itu baru yang kemarin ya. Wa ballighni, sampaikan olehmu akan aku, ila aqsal ma'ali, kepada puncak ketinggian. Ya. Dah. Ini kita lanjutkan. Perhatikan. Wa qila, dan dikatakan orang, ittakhidhil laila jamalan. Ittakhidhil laila jamalan. Ittakhadha yattakhidhu ittikhadhan. Ittakhidh, kalimatnya apa? Fi'il amar. Ittakhidhil laila, jadikan olehmu akan malam, jamalan, akan sebagai onta. Jamal onta, onta tunggangan. Ittakhidhil laila jamalan, jadikan olehmu akan malam hari, akan malam, jamalan, sebagai onta, maknanya sebagai kendaraan. Tudrik bihi amalan. Tudrik, adraka yudriku, tudrik, niscaya engkau dapati. Engkau dapati bihi, dengannya onta tadi, amalan, akan cita-cita. Si engkau dapati dengannya onta, akan cita-cita, akan harapan, akan tujuan. Maksudnya begini, orang Arab dulu nggak punya motor. Kalau pengen jalan kemana-mana naik onta. Onta bisa membawanya ke tujuan. Kalau kita pengen nyampe tujuan, dapat ilmu, jadikan malam sebagai onta kita. Artinya belajarlah yang rajin di malam hari. Itu maknanya. Jadikan olehmu akan malam sebagai onta. Jadikan malam sebagai kendaraan kita untuk menggapai tujuan kita, ilmu. Makanya lagi-lagi jangan banyak tidur di malam hari. Tuh. Ya. Qala al-musannif, berkatalah oleh musannif rahimahullah, waqad ittafaqali nadmun fi hadzal makna. Waqad ittafaqa, dan sungguh kebetulan, ya, kebetulan kita artikan ittafaqa, dan sungguh kebetulan. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Apa arti yang bagus? Enggak apa-apa, kebetulan juga boleh. Waqad ittafaqali, bukan kebetulan. Sungguh muafakat aja, sungguh muafakat. Sungguh muafakat bagiku, nazmun, oleh nazam, fi hadzal makna, pada ini makna. Waqad ittafaqali, sungguh muafakat bagiku, oleh satu nazam, nazam syair ya, oleh satu nazam, fi hadzal makna, pada ini makna. Apa maksudnya? Kata beliau, saya juga punya syair yang mirip-mirip seperti ini. Syair beliau sendiri. Itu makna waqad ittafaqali. Sungguh muafakat bagiku oleh satu nazam pada ini makna. Saya juga memiliki satu syair sama seperti di atas. Mirip. Man syaa ayyahtawiya amaluhu jumala. Ya. Jumala. Amalahu kita baca. Maf'ul. Man syaa ayyahtawiya amalahu jumala. Barang siapa yang menginginkan ia. Man syaa, barang siapa yang berkehendak ia, ayyahtawiya, bahwa mengumpulkan ia, amalahu, akan cita-citanya, kok beda ya kitab ini? Di kitab saya amalahu maf'ul katanya. Di kitab ini di dalamnya maqasidahu marfu'un ala annahu fa'il. Kenapa beda-beda? Di kitab saya maf'ul. Amalahu mansub ala annahu maf'ul yahtawi. Di dalam kitab cetakan ini fa'il, ya kan? Nah, terserah dah dua-duanya. Saya ngikut kitab sendiri aja ya.
Jadi maf'ul. Man syaa ayyahtawiya amalahu jumalan. Barang siapa yang menginginkan ia akan bahwa mengumpulkan ia akan cita-citanya jumalan. Hal keadaan cita-citanya semuanya. Nah. Fal yattakhidh lailahu, maka hendak menjadikan ia. Fal yattakhidh lamamar. Fal yattakhidh, maka hendak menjadikan ia lailahu akan malamnya fi darkiha, dalam mendapatnya, nya kembali ke amalahu, dalam mendapatnya cita-cita. Fi darki, dalam mendapatiha, nya cita-cita. Jamala, akan sebagai onta. Jamal onta. Man syaa, barang siapa yang berkehendak ia ayah tawiya amalahu, akan bahwa mengumpulkan ia akan cita-citanya jumalan, hal keadaan cita-cita semuanya. Fal yattakhid, maka hendak mengambil ia, menjadikan ia lailahu akan malamnya fi darkiha, dalam mendapatkannya cita-cita, jamalan akan sebagai onta. Kan mirip kan? Orang yang pengen semua cita-citanya tergapai, bisa mencapai semua cita-citanya, hendaklah dia menjadikan malam sebagai kendaraan, sebagai onta untuk menggapai cita-citanya. Nah itu. Udah maknanya. Nah itu. Jadi kalau ngikut kitab yang fa'il berarti ayah tawiya amaluhu, boleh. Barang siapa yang menginginkan ia akan bahwa terkumpullah oleh cita-citanya, boleh juga jadi fa'il kan? Jadi ya tawiyah lazim kalau kita jadikan maf'ul muta'addi. Aklil ta'amaka kai tahdha bihi saharan. Aklil ta'amaka. Apa arti aklil? Sedikitkan olehmu. Sedikitkan olehmu, kurangi olehmu ta'amaka akan makanmu. Kai tahdha. Supaya tahdha kamu beruntung. Tahda, supaya engkau beruntung bihi, ya, dengannya mengurangi makan. Saharan begadang malam atau menghidupkan malam. Aklil ta'amaka, kurangi olehmu akan makanmu, kai tahda, supaya engkau beruntung dengannya mengurangi makan. Sahara nisbah begadang malam. Sahara tamnyat nisbah. Maknanya begini, kurangi makanmu agar engkau beruntung bisa menghidupkan malam. Mang kasura akluhu kasura naumuhu, kan gitu kata orang Arab. Orang yang banyak makannya, banyak tidurnya. Kalau kita kurang makan pasti nggak bisa tidur, ya kan? Nah, makanya ini orang dahulu nganjurin kurang makan. Kalau kita lapar kan susah tidur. Ya, tapi jangan sampai lapar lah. Ini kurang. Jadi biar bisa begadang. Kalau kenyang pasti cari bantal. Kalau banyak makan banyak minum. Kalau banyak minum ya banyak tidur kan. Kalau banyak tidur kan banyak mati. Tadi kan rugi hidup kan. Nah itu. Aklil ta'amaka kai tahdha, ini berat nih ya aturan kitab ini ya. Kurangi olehmu akan makanmu kai tahdha, agar engkau beruntung dengannya mengurangi makan. Saharan nisbah begadang. In syi'ta ya sahibi antablughal kamala. Ini in syi'ta, jika engkau mau, ya sahibi wahai temanku. In syi'ta, jika engkau mau wahai temanku, antablughal kamala, akan bahwa engkau sampai akan kesempurnaan. Nah. In syi'ta, jika engkau mau, ya sahibi wahai temanku, anta bulughal kamala, akan bahwa engkau sampai akan kesempurnaan. Ini kalau pengen sempurna, pengen hebat. Nah. Kamal, sempurna. Kenapa susah dalam mentabit? Apa rahasianya? Ini fi'il madhinya belum mantap. Kalau udah mantap fi'il madhi, dibolak-balik pun syi'ta.
Nasarta apa artinya? Engkau. Nasara artinya menolong. Nasarta, kau menolong. Sya'a, berkehendak. Syi'ta, kau berkehendak. Kan tinggal bolak-balik doang. Ya kan? Balagha, sampai. Tablughu, engkau sampai. Ablughu, aku sampai. Nablughu, kami sampai. Yang perlu diartikan balagha doang. Perubahannya nggak perlu. Perubahan maknanya itu berdasarkan wazannya. Kalau ditulis semuanya sebentar udah habis mata pensil kan? Masya Allah. Dah, wakila dan dikatakan orang. Man asharo nafsahu bil laili faqad farraha qalbahu bin nahari. Man ashara nafsahu, barang siapa yang membangunkan ia akan dirinya. Man ashara, barang siapa yang membangunkan ia akan dirinya billaili, di malam hari. Mana membangunkan enggak tidur malam gitu. Man ashara, barang siapa yang membangunkan ia akan dirinya billaili, di malam hari. Membangunkan maksudnya menjaga, tersadar, jaga. Faqad farraha qalbahu, maka sungguh telah menggembirakan ia. Farraha, menggembirakan ia qalbahu, akan hatinya. Bin nahari, di siang hari. Barang siapa yang membangunkan ia akan dirinya billaili, di malam hari, faqad farraha, maka sungguh menyenangkan ia akan hatinya, bin nahari, di siang hari. Ini maknanya begini. Kalau kita di malam hari begadang, belajar misalkan satu bab, pas siang hari kita senang, kita udah paham apa yang kita pelajari. Kalau kita begadang untuk nggak ada yang bermanfaat, di siang hari malah ngantuk kan. Jadinya mau kerja jadi macet, nganggur. Nah, jangan salah juga kan. Jadi begadang itu ada aturannya, ada waktunya. Tetap harus ada tidurnya. Wala budda li thalibil ilmi minal muwadhabati 'ala darsi. Dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu dari muwadhabah, dari terus-menerus, muwadhabah terus-menerus, alat darsi, di atas belajar. Wala budda li thalibil ilmi, dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu minal muwadhabati, dari terus-menerus, alat darsi, di atas belajar. Wat takrari, dan mengulang-ulang. Fi awalil laili, pada awal malam. Wa akhirihi, dan akhirnya malam. La budda, tidak boleh tidak, li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal muwadhabati, dari terus-menerus, alat darsi, di atas belajar, wat takrari, dan mengulang-ulang, fi awalil laili, pada awal malam, wa akhirihi, dan akhirnya malam. Ini waktu yang penting sebenarnya. Waktu muzakarah yang baik memang mutalaah awal malam. Ya, sesudah maghrib atau sesudah isya dan menjelang sahur. Nah, itu. Antara maghrib dan isya bagus. Habis maghrib, cuma di sini kita makan kan. Ya. Ada juga sebagian pondok makannya nggak boleh habis maghrib. Ya. Kalau kami di sana makannya sebelum maghrib. Jam 6. Jam 6 udah beres makan tuh. Jadi menjelang maghrib, setengah 7, udah mandi segala macam, jamaah, maghrib, habis jamaah langsung muzakarah. Nah, sampai isya udah cukup. Nah, sholat isya segala macam, habis itu baru ngaji kelas. Nah, cuma beda-beda, nggak apa-apa. Karena waktu barokah itu antara maghrib dan isya. Nah, cuma mungkin beda metodenya. Ini lihat. Fa innama bainal isya'aini wa waqtas sahari waktun mubarakun. Fa innama bainal isya'aini, karena bahwa sungguh bainal isya'aini, yang ada di antara dua isya. Yang ada di antara dua isya. Dua isya kemarin taghlib apa namanya? Antara maghrib dan isya. Fa innama bainal isya'aini, karena bahwa sungguh yang ada di antara isya'aini, di antara maghrib dan isya, wa waqtas sahari, dan waktu sahur, waktun mubarakun, itu waktu yang diberkahi. Waktun mubarakun, waktu yang diberkahi. Karena bahwa sungguh ma itu waktu.
Karena bahwa sungguh ma yaitu waktu antara isya ini, antara maghrib dan isya, waktu sahari, dan bahwa sungguh waktu sahur, waktu mubarakun, waktu yang diberkahi, mubarak diberkahi, berkah. Nah, memang di mana-mana, di kota-kota juga ngaji habis maghrib langsung ngaji kah? Di masjid misalkan sampai isya jamaah orang pulang. Nah, itu. Pertanyaan, takrar kalimatnya apa? Apa kalimatnya? Masdar. Madinya? Karara. Coba tasrif, ketemu nggak? Berapa masdarnya? Karara yukariru takrir. Takrar. Takriratan. Ya, walaupun nggak ada takriratan. Itu untuk wadzan aja. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'alan taf'ilatan kan? Cuma taf'ilatan untuk bina misal biasanya kayak shalla yusalli tasliyatan. Dia nggak ada tasliyatan. Cuma nggak apa-apa wadzan untuk mudah paham. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'alan taf'ilatan, terus taf'alan. Ada lagi? Itu aja. Nah, ya. Takrar masdar. Karara masdarnya takrar, kadang takrir. Addada yu'addidu ta'did ta'dad. Ya. Ya talibal ilmi, wahai pencari ilmu. Basyiril wara'a. Basyir. Fi'il amar dari basyara. Basyiril wara'a. Wahai pencari ilmu, basyiril wara'a, praktekkan olehmu akan wara. Nah, basyir itu mubasyarah. Praktekkan olehmu akan wara. Nah, wara itu bukan teori, harus dipraktekkan. Arti wara menjaga diri dari yang haram, dari yang syubhat. Ya talibal ilmi, wahai pencari ilmu, basyiril wara'a, praktekkan olehmu akan wara. Wara. Wajanni bin nauma, tinggalkan olehmu akan tidur. Janib tinggalkan, hindari olehmu. Tinggalkan olehmu akan tidur. Wahdari syaba'a, hindari olehmu. Wahdar juga hindari. Waspadai olehmu. Waspada aja. Wahzar bil amar. Waspadai olehmu asyaba'a, akan kenyang. Bukan dilarang makan, dilarang kenyang. Makan boleh, sebelum kenyang udah berhenti. Tapi di pondok jarang kita kenyang, kan? Jajan juga kurang, kan? Udah pas lah di pondok. Emang begitulah pondok, namanya juga pondok. Memang udah ngamalin ini syair, kan? Nggak boleh kenyang-kenyang. Makan boleh nambah nggak? Ada tambahan makan? Nah, udah pas berarti. Kurang pas kan, biar nggak kenyang. Kalau kenyang nanti tidur, nggak kuat masuk kelas. Masya Allah. Dawim fi'il amar. Dawama yudawimu mudawamah. Dawim, tetap olehmu alat darsi, di atas belajar. Rajin belajar. Dawim alat darsi, tetaplah kamu atas belajar. La tufariquhu. Oh, la tufarik. Nah, nahi. La tufarikhu. Jangan engkau tinggalkan akannya belajar. La nahi. La tufarikhu, jangan engkau tinggalkan akannya belajar. Fal ilmu bid-darsi qama wartafa'a. Maka bermula ilmu. Fal ilmu, maka ini fa ta'lil, bermakna karena. Fal ilmu, karena bermula ilmu. Fal ilmu, karena bermula ilmu bid-darsi, dengan belajar. Qama, tegak ia. Qama khobar ilmu. Maka bermula ilmu, qama, tegak ia bid-darsi, dengan belajar. Itu asalnya.
Fal ilmu bidarsi qama, maka bermula ilmu dengan belajar, qama tegak ia, wartafa'a dan meninggi ia, terangkat ia, meninggi ia, nambah ia. Itu artinya tinggal pilih salah satu. Maka bermula ilmu bidarsi dengan belajar, qama tegak ia, wartafa'a dan meningkat ia, meninggi ia, nambah ia. Apa yang mudah? Jadi kata beliau, tetaplah kamu belajar, jangan pernah meninggalkan belajar, karena ilmu tetap dengan belajar. Kalau enggak kita belajar ya lupa. Ilmu nambah dengan dipelajari. Kemudian mana lagi? Wa yaghtanimu ayyamal hadasati wa unfuwanasyababi. Wa yaghtanimu. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gimana cara mengartikannya? Dan memanfaatkan ia, yaghtanimu. Dan memanfaatkan ianya si santri. Wa yaghtanimu, memanfaatkan ianya si santri, ayyamal hadasah, akan hari-hari muda. Ayyamal hadasati, akan hari-hari muda, hadasah muda. Wa unfuwana syabab, dan awal masa muda. Unfuan awal artinya. Awal kepemudaan, awal muda. Wa yaghtanimu, dan memanfaatkan ia akan masa hari-hari muda dan awal muda. Maknanya begini, kalau belajar itu memang usia muda. Syabab muda. Syabab muda, hadasah juga muda. Jadi belajar itu di waktu muda. Muda di sini sebenarnya kita udah terlalu cepat juga belajar, lebih bagus. Kalau dalam kitab ini makna hadasah itu usia 20 sampai 40. Belajar. 20 sampai 40, maka nggak ada cerita telat. Kalau kita umur 21, 22 belum telat. Justru dalam kitab ini kita belajar umur 20 sampai 40, itu masih muda. Kalau anak kecil masih banyak mainnya. Walaupun 10 tahun di pondok, susah untuk hasil. Anak kecil kan? Tapi nggak apa-apa, intinya untuk melatih lah. Ini tamat SD udah ngaji nih. Bagus juga, tapi banyak mainnya pasti. Enggak? Udah didobit, nggak pernah diulang segala macam. Enggak? Lupa lagi, makanya waktu ngaji harus panjang, nggak cukup 6 tahun. Kalau tamat SD kita ngaji 6 tahun. Kamu udah lulus pondok, udah berapa tahun? 6 tahun. Kita udah keren banget kan? Itu beda dengan orang ngaji tamat SMA. Dia tamat SMA baru masuk pondok. 6 tahun di pondok, itu udah keren banget. Dia udah siap kan? Udah siap, memang niatnya untuk belajar. Nggak ada main-mainnya lagi. Nggak ada cerita melanggar peraturan lagi. Kita udah tamat SMA kan udah gede. Udah paham, kita udah tahu aturan kan? Fokus di pondok untuk belajar. Ini namanya anak kecil kan waktunya main, melanggar mulu. Kena hukuman terus tetap melanggar. Tapi nggak apa-apa, ini zaman dulu begitu modelnya. Nah, jadi sekarang kita berusaha begini, walaupun kita masih kecil jangan melanggar peraturan, lebih keren lagi. Nah, jadi awal muda itu waktu yang keren untuk belajar. Kalau kita udah tua, mata udah rabun, segala macam kan? Baris nggak kelihatan, memang nggak ada barisnya, nggak kelihatan lagi, kan? Double. Nah, itu susah kan? Nah, ini semangat belajar. Nah. Kalau bagus juga di sini, tamat SD masuk. Berarti belajarnya pelan-pelan, jangan dipaksakan. Hafal yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Pondok saya dulu nggak menerima anak tamat SD. Nah itu. Minimal tamat SMP. Minimal ya. Tamat SMP baru boleh masuk. Nah, baru. Saya tamat SMA baru ngaji. Ngajinya 6 tahun. Ya, cuma kita udah tua di pondok, tapi nggak apa-apa. Di sono sistemnya nggak sekolah soalnya, khusus pondok. Siapapun yang masuk kelas 1, mau usianya 20, 30, 40, tetap kelas 1. Jadi kelas 1-nya umurnya nggak sejajar. Ya kan? Pokoknya yang dihitung di segi keilmuan, bukan usia. Bebas di situ, makanya ya ada yang udah tua, ada yang masih muda kan? Nggak apa-apa.
Udah bisa baru naik ke kelas 2. Naik ke kelas 2. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Nah, ada yang udah capek main di kampung, udah gagal kan? Udah gagal segala macam, baru ngaji ada ya. Nah, usia 30 misalkan baru ngaji kelas 1, nggak apa-apa. Nggak malu kita, biasa aja. Nah, kadang guru kita lebih muda kan? Nggak apa-apa. Nah, itulah dia belajar. Kan ada cerita katanya, nggak tahu benar apa nggak, kayak Ibnu Hajar. Itu umur 40 tahun baru mulai belajar. Enggak? Nah, kita belum telat, ini luar biasa belum telat. Ya. Dan belajar nggak harus di pondok, nggak harus di pondok. Ada juga orang-orang yang belajar di kampung, tapi kita harus cari guru khusus. Enggak? Ada kiai di kampung kita terkenal sangat alim, kita datangi, kita minta belajar. Kita sambil bekerja, walaupun udah berkeluarga nggak apa-apa. Setiap malam kan datang belajar, dibacain kitab, bisa juga. Itu ceritanya, lanjut. Ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan orang. Apa kata orang? Biqadril qaddi tu'ta ma tarumu. Biqadril qaddi, dengan kadar, dengan ukuran kelelahan. Biqadril qaddi, dengan kadar, dengan ukuran kelelahan. Tu'ta, engkau diberi. Tu'ta, engkau diberi. Ma tarumu, akan apa yang engkau harapkan. Bikadril kaddi, dengan kadar kelelahan. Tu'ta, engkau diberikan. Ma tarumu, akan apa yang engkau harapkan. Engkau harapkan, engkau cita-citakan sama. Jadi cita-cita kita sesuai dengan kelelahan, proses untuk mencapainya. Faman ramal muna, maka barang siapa mengharapkan ia muna. Faman ramal muna, maka barang siapa yang mengharapkan ia muna, akan cita-cita. Muna, cita-cita. Lailal yakumu, pada malam hari yakumu, bangun ia. Faman ramal muna, maka barang siapa mengharapkan ia akan cita-cita. Lailan yakumu, pada malam hari bangun ia. Orang yang pengen tercapai cita-citanya, khususnya tentang ilmu di sini, jadi malam harus ada waktu untuk belajar. Itu maknanya. Aman maknanya. Nah itu. Wa ayyamal hadasati faghtanimha. Ya. Wa ayyamal hadasah, dan pada hari-hari muda. Faghtanimha, maka manfaatkan olehmu ha akannya hari-hari muda. Faghtanim tadi kan? Faghtanimha. Wa ayyamal hadasah, dan pada hari-hari muda. Faghtanimha, maka manfaatkan olehmu akannya hari muda. Jangan buang-buang masa muda. Ala, ketahui olehmu, innal hadasata la tadumu. Ketahui olehmu, innal hadasata, sesungguhnya masa muda. Innal hadasata, sesungguhnya masa muda itu la tadumu, tidak abadi ia. Tidak kekal ya, tidak abadi ya. Innal hadasata, sungguhnya masa muda itu la tadumu, tidak abadi ya. Jangan sia-siakan waktu muda. Waktu muda sebentar doang. Nggak terasa 6 tahun udah lewat. Nah. Itu kan. Tadi di belakang kan anjuran begadang malam segala macam kan. Jangan sampai kita juga nggak tidur-tidur. Nanti sakit, akhirnya nggak jadi belajar. Nah, ini di depan nih. Masih panjang nggak Pak ini? Udah berapa menit? 40 menit. Lanjut lagi.
Wala yujhidu nafsahu jahdan. Wala yujhidu nafsahu jahdan. Dan tidak memaksa ianya si santri. Memaksa, membuat lelah. Wala yujhidu, dan tidak memaksa ia nafsahu akan dirinya, jahdan akan memaksa. Susah mengartikan ya. Sebenarnya bukan memaksa, membuat lelah. Memaksa juga, memaksa kan membuat lelah. Wala yujhidu, dan tidak memaksa ia akan dirinya, juhdan, akan sebagai memaksa. Jangan terlalu memaksa diri maksudnya. Berlebih-lebihan banget. Nah, sampai nggak tidur kah? Atau 2 jam tidur, itu pusing, kita pas jalan nggak bisa jalan, nggak nyampe ke kelas, sempoyongan, jangan juga. Jadi standar lah. Kalau di luar pondok kita tidur 8 jam, di pondok kita tidur 6 jam. Kurangi 2 jam aja, jangan sampai tidur 3 jam juga. Ntar mata kita hilang kan, nggak kelihatan dari luar, udah masuk ke dalam kan gitu. Itu bahaya juga. Nah, itu maksudnya. Dan tidak memaksa ianya si santri nafsahu akan dirinya, juhdan, akan benar-benar memaksa, jangan. Wala yudha'ifun nafsa, dan tidak melemahkan ia akan dirinya, akan jiwanya. Wala yudha'ifun nafsa, adhafa yudha'ifu, dan tidak melemahkan ia akan diri, hatta yang qati'a anil amali, hatta yang qati'a, hingga terputus ianya santri, anil amali, dari beramal, dari bekerja. Dan tidak melemahkan ia akan diri hingga memutus ianya si santri dari belajar, dari beramal. Jangan sampai memaksakan diri sehingga malah sakit kan, nggak bisa masuk kelas lagi. Nah itu sakit, harus pulang ke rumah, nggak bisa belajar, bahaya juga. Bal yasta'milur rifqa fi dzalik, tetapi menggunakan ia akan kelembutan. Bal yasta'milur rifqa, tetapi menggunakan ia akan kelembutan. Rifqa, lembut. Fi zalik, pada demikian. Tapi menggunakan ia akan kelembutan pada demikian. Maknanya kita kondisikan lah. Kita paham, ini saya udah belajar nih, waktu tambahan ini udah cukup kayaknya. Ini kalau nggak tidur nanti nggak bisa bangun subuh, malah kelewat kelas kan. Nah, udah kita tidur, nah itu kita pilih yang terbaik. Itu makna menggunakan kelembutan. Pada demikian maksudnya pada mencari ilmu tadi. Nah, harus lembut kan. Warifku aslun azimun fi jamil asyai, dan bermula kelembutan itu asal yang besar. Warifku, dan bermula kelembutan itu aslun azim, asal yang besar. Asal yang besar fi jami'il asyai, pada semua perkara. Nah, jadi lembut itu aslun azim, pondasi, asal yang penting, asal yang besar dalam semua perkara. Semua hal harus ada lembutnya. Dalam beragama juga kita jangan puasa terus gitu. Misalkan tiap hari kah? Nah, akhirnya kita kalah, lemah. Tapi kadang puasa, kadang buka. Kadang puasa, kadang buka. Belajar juga begitu. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ala, ketahui olehmu. Inna hadzal dina matinun. Sesungguhnya ini agama itu kuat. Nah, inna hadzal dina matinun. Sesungguhnya ini agama itu kuat. Fa'aughilu, fi'il amar, fa'aughilu fihi. Maka jalani olehmu. Fa'aughilu, maka jalani olehmu fihi, dalamnya agama, birifkin, dengan lembut. Sesungguhnya ini agama itu kuat. Fa'aughilu fihi birifkin, maka jalani olehmu dalamnya beragama, birifkin, dengan lembut. Nah, jadi agama ini kuat. Kita jangan melawannya, nggak kuat kita melawannya. Praktekkan agama dengan lembut. Maknanya kalau kayak sholat sunnah itu banyak kan? Kadang kita sholat
Maksudnya gini, kita pilih yang bisa kita tetapkan. Sholat duha 8 rakaat. Kalau kita sholat terus 8 rakaat misal nggak bisa, kita pilih aja 2 rakaat nggak apa-apa, yang penting rutin, ya kan? Itu maksudnya cara beragama. Jangan sampai ini semangat banget nih makan ayam hari ini langsung 8 rakaat. Besok nggak ada. Besoknya libur lagi. Selasa depan baru pas ayam lagi, baru duha 8 rakaat lagi misalkan. Kurang bagus itu. Nah, itu lebih bagus tiap hari ada tapi 2 rakaat. Besok 2 rakaat kan? Nah, itu maknanya. Lembut, sesuaikan. Nah. Wala tubaghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Jangan engkau membuat benci. Jangan engkau membuat marah. Membuat marah. Jangan engkau membuat marah. Jangan engkau membuat marah ala nafsika atas dirimu ibadatallah. Akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan engkau membuat marah kepada dirimu akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Maknanya begini, kalau kita memaksa diri, akhirnya diri kita benci kepada ibadah. Misal, contoh ya, misalkan kita dipaksa zikir sejam sekali zikir, ya kan? Sementara jiwa kita nggak siap kan? Akhirnya kita benci zikir. Setiap jam zikir kita benci, kan gitu? Karena terlalu lama misalkan. Makanya harus sedang, 40 menit misalkan. Sehingga kita cinta setiap hari nggak terbebani. Ya, misal ya. Nah, begitu juga muzakarah misalnya. Nah, misal muzakarah. Misalkan muzakarah 2 jam. Misalkan. Itu kita begitu masuk lonceng muzakarah kita udah stres duluan. Waduh, ini beban nih 2 jam di kelas nggak turun-turun kan. Nah, tapi kalau standar 40 menit atau sejam kan. Dan normal lah. Setiap hari kita kuat. Nah, itu gambarannya. Jangan kita membuat diri kita membenci ibadah. Nah, kalau kita memaksa diri kita sholat duha harus 8 terus atau 12. Akhirnya duha kita benci. Nah, tapi kalau 2 rakaat kita ambil atau sedang 4, kita cinta. Nah, itu. Karena ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang kita lakukan dengan penuh cinta. Pelajaran juga begitu. Pelajaran kita baru bisa kalau kita mempelajarinya dengan penuh kerelaan. Suka kan? Ada rasa suka. Kalau kita udah benci, kita di sekolah benci bahasa Inggris, pasti nggak bisa itu, nggak bakal bisa. Benci ilmu matematika, bahkan benci sama guru matematik misalkan, kan? Setiap datang kasih tugas PR banyak, kita nggak bakal bisa matematik. Jadi untuk bisa ilmu apapun, apakah ilmu umum atau ilmu pesantren, kita harus cinta kepada ilmu yang kita pelajari. Nah, fa innal munabbita la ardan qata'a wala dhahran abqa. Ya, munabbita. Bukan munabbita. Munbatta ya. Bentar. Fa innal mumbatta bi dhammil mim tasydidta mubatta. Isim fa'il dari infial. In batta yan batu in bitat fahuwa munbitta ya. Munbitta. Nah. Jadi kita artikan apa nih? Orang yang memaksakan diri ya. Fa innal mumbitta. Sesungguhnya orang yang memaksakan diri. Itu la ardan qata'a. Itu tidak ada bumi yang melewati ia. Fa innal mumbitta. Sesungguhnya orang yang memaksakan diri. Itu la ardan qata'a. Ardan maf'ul qata'a. Didahulukan. Itu la qata'a ardan, itu tidak melewati ia akan bumi. Wala dhahran abqa, dan tidak ada punggung yang menetapkan ia. Dhahran punggung kuda maksudnya. Wala abqa dhahran, dan tidak menyisakan ia, tidak menetapkan ia akan punggung. Ini penjelasannya begini, nanti kita ulang maknanya. Membitta ini seorang musafir. Dia musafir pakai kuda. Dia nggak istirahat, mau jalan terus. Ya kan? Mau jalan terus. Itu bukan malah cepat sampai. Akhirnya kudanya mati. Ya kan? Atau patah punggungnya. Atau contoh lain yang mudah. Kita punya motor Sportjon, motor Legend. Sportjon kan? Dia kan daya jalannya ada ukuran. Tidak 30 km per jam misalnya. Ya kan? Ini kita jalan terus paksa mau ke Muara Bungo. Kita gas kenceng lagi. Itu nggak bakal sampai ke Muara Bungo. Patah di tengah jalan atau rusak, rantainya copot segala macam kan. Tapi kalau pelan-pelan kemudian istirahat lagi.
jalan lagi kah? Istirahat lagi, jalan lagi, nyampe. Walaupun agak lama, itu maknanya. Innal mumbitta, karena sungguhnya orang yang memaksakan diri itulah ardan kata. Tidak ada bumi yang melewati ia. Malah nggak nyampe. Pengen cepat justru terhambat di tengah jalan. Wala dhahran abqa, dan tidak ada punggung yang menyisakan ia. Punggung kuda, maksudnya kudanya mati, sakit, dipaksa bergerak terus, nggak ada istirahat. Itu maknanya dalam belajar tadi, jangan memaksakan diri. Ambil ukuran standar lah, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sedikit lagi, 2 baris lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Berkatalah oleh Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, apa kata Nabi? Nafsuka matiyatuka. Bermula dirimu itu kendaraanmu. Matiyah kendaraan. Nafsuka matiyatuka. Bermula dirimu itu kendaraanmu. Farfuk biha. Maka lembutlah kamu. Biha dengannya dirimu. Atau dengannya kendaraan. Nafsuka matiyatuka. Dirimu itu kendaraanmu. Farfuk biha. Maka lembutlah kamu dengannya kendaraan. Dengannya diri. Itu kata Nabi. Jadi badan kita, jiwa kita ini kendaraan kita menuju Allah. Dengan badan kita beribadah, mencari ilmu segala macam. Maka harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai dia rusak. Nah, itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Silakan ditanyakan i'rabnya. Wahdari syubha, hindari olehmu, waspadai olehmu akan kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Faraka yufariku mufaraka. La tufarikhu, jangan engkau meninggalkan akannya belajar. Hmm. 24 halaman baru. Bacanya unfuana, maf'ul. Maf'ul yaghtanimu. Apa tadi artinya yang yaghtanimu? Memanfaatkan ya. Akan hari-hari muda kan, dan awal kepemudaan. Ataf kepada ayyama. Allahu a'lam.